Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun saudara berada pada saat ini. Kamis tanggal 30 April 2026 kita kembali akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Kejadian pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan merenungkan firman Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan bersama sebuah angka yang sering muncul di dalam Alkitab, yaitu angka 40. Mungkin bagi orang angka 40 hanyalah simbol, saudara. Tetapi dalam Alkitab, angka 40 memiliki makna rohani yang dalam. Angka 40 bukan sekedar hitungan waktu. Angka 40 adalah masa di mana saudara dan saya diproses, masa ujian, masa pemurnian, dan masa persiapan menuju sesuatu yang lebih besar. Dengan tema 40 hari air bah pembersihan total. Kejadian 7 ayat 15 kita sudah dengarkan bersama, di situ disampaikan, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Perlu kita ketahui bersama bahwa hujan ini bukan hujan biasa, saudara. Ini bukan sekedar bencana alam yang terjadi. Ini adalah tindakan Tuhan untuk membersihkan bumi dari dosa, dari kejahatan. Allah berkata di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-5, bukan hanya perbuatannya yang jahat, tetapi kecenderungan hatinya pun juga jahat. Dan di titik inilah Tuhan mulai bekerja. 40 hari air bah bukan tentang penghancuran, tetapi pemurnian, di mana Tuhan sedang mengembalikan segala sesuatu kepada tujuannya yang semula. Sering kita berkata, Tuhan, kenapa hidupku seperti diterpa badai? Tuhan, kenapa semuanya terasa hancur? Apa arti semua ini, Tuhan? Saudara, jangan-jangan itu adalah 40 hari dalam hidupmu. Kadang Tuhan mengizinkan hujan deras, hujan badai di dalam kehidupan saudara dan saya. Bukan untuk agar kita terombang-ambing atau menghancurkan, tetapi untuk membersihkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau hari-hari ini terasa berat di dalam hidupmu, jangan langsung saudara berpikir negatif. Oh, Tuhan sudah meninggalkan saya. Bisa jadi Tuhan sedang membersihkan kehidupan saudara dan saya dari sesuatu yang lebih besar. Saudara, air bah itu menyapu semuanya, saudara, sampai hal-hal yang tersembunyi, yang terlihat kecil dan yang besar. Ketika semua sedang dibersihkan, termasuk saya dan saudara, tidak ada yang luput dari pembersihan Tuhan. Sang pemazmur 51 ayatnya keempat berkata, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Artinya kita menyadari, saudara, ini doa Daud. Dan ini harus menjadi doa saudara dan saya hari ini. Tuhan tidak hanya membersihkan hanya sebagian atau setengah-setengah, tidak, saudara. Tetapi Tuhan membersihkan aku seluruhnya. Ada satu perkataan dalam Alkitab, di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Oh, haleluya. Saudara, sekalipun di tengah dunia yang rusak, Tuhan masih mencari saudara dan saya. Saudara yang masih hidup di dalam kebenaran di tengah dunia yang rusak, di tengah dunia yang sudah kehilangan kasih, sudah kehilangan damai sejahtera. Tuhan mencari orang-orang seperti Nuh yang rindu bergaul dengan Tuhan, yang tidak menjauhkan dirinya dari setiap pertemuan-pertemuan ibadah. Tuhan
mau melihat kita, saudara. Nuh tidaklah sempurna, saudara, ya. Tetapi Nuh hidupnya tidak jauh dari Tuhan. Nuh hidup dekat dengan Tuhan. Saudara yang terkasih, mungkin hari ini kita hidup di zaman yang tidak jauh beda dengan Nuh, di mana kejahatan semakin bertambah-tambah. Kebenaran pun diputarbalikkan dan ajaran-ajaran sehat pun tidak lagi diterima. Pertanyaannya bukan seberapa jahatnya dunia ini. Pertanyaannya adalah apakah kita seperti Nuh yang tetap hidup benar di hadapan Tuhan? Dan ketika 40 hari itu selesai, air bah pun itu surut. Dan Tuhan mau mulai sesuatu yang baru di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara akan dibaharui. Saudara akan dipulihkan. Dalam Kejadian 8 ayat 1. Allah mengingat Nuh. Artinya Tuhan tidak pernah melupakan orang yang selalu setia, yang tetap dalam prosesnya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin.